Seperti kita ketahui, hampir seluruh produk yang kita gunakan, seperti minyak goreng, sabun, sampo, pasta gigi, bahkan makanan seperti es krim dan coklat, itu berasal dari minyak nabati, yaitu salah satunya adalah minyak nabati sawit. Permintaan dunia terhadap minyak sawit melonjak tajam sebagai imbas dari meningkatnya populasi dunia, kenaikan pendapatan per kapita, dan meluasnya aplikasi minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel. Kemampuan minyak sawit menghasilkan minyak nabati dengan produktivitas minyak yang lebih tinggi dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan minyak nabati lainnya telah menjadikan minyak sawit sebagai minyak nabati yang sangat populer dan banyak dikonsumsi saat ini. Peningkatan produksi minyak sawit yang sangat cepat dikhawatirkan mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan atau sustainability. Masih hangat ingatan kita bahwa kejadian bencana kabut asap yang terjadi di Provinsi Riau yaitu pada tahun 2015 dan kembali lagi terjadi pada tahun 2019 ini sangat melekat persepsi di masyarakat bahwa kejadian bencana kabut asap ini akibat dari pembakaran lahan untuk pembukaan lahan perkebunan sawit. Tidak diterapkannya prinsip-prinsip keberlanjutan pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit berpotensi menyumbang kontribusi pada hilangnya tutupan dan kawasan hutan. Dan dampak lainnya adalah seperti kehilangan keanekaragaman hayati, terganggunya keseimbangan ekosistem, meningkatnya emisi gas rumah kaca, serta timbulnya konflik dengan masyarakat di sekitar perkebunan. Lalu, bagaimana kita bisa mencari solusi terbaik untuk bisa menggunakan minyak sawit tanpa ada rasa bersalah? Jawabannya adalah dengan menggunakan minyak sawit berkelanjutan. Nah, pada video ini akan dibahas lebih dalam mengenai apa itu minyak sawit berkelanjutan dan apa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Berkelanjutan adalah kegiatan pengolahan perkebunan kelapa sawit dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, di mana prinsip-prinsip tersebut terdiri dari prinsip hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip hukum terdiri dari penegakan transparansi, kepatuhan pada hukum, dan pemanfaatan lahan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, prinsip ekonomi itu terdiri dari menerapkan ekonomi jangka panjang, menerapkan perkebunan dan pabrik berkelanjutan, serta kontribusi pembangunan berkelanjutan tingkat lokal. Lalu prinsip sosial. Prinsip sosial itu terdiri dari relasi adil dan transparan antara perusahaan dengan petani, terus petani memiliki hak bersertifikat serta meningkatkan kapabilitas petani. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip lingkungan, itu terdiri dari tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya alam, kemudian tidak melakukan deforestasi, serta pemanfaatan limbah cair menjadi energi alternatif. Sejak awal, pemerintah Indonesia telah meletakkan dasar-dasar kebijakan pengelolaan pembangunan nasional, termasuk perkebunan kelapa sawit. Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan pelaksanaan undang-undang yang dituangkan dalam peraturan pemerintah menyangkut mulai dari kebijakan tata kelola ruang, lahan, teknologi, manajemen, sumber daya manusia, lingkungan, produk, dan lain-lain. Bagaimana mekanisme perolehan lahan untuk perkebunan telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agrarian, Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Demikian juga bagaimana menggunakan input dalam perkebunan juga telah diatur dalam peraturan pemerintah antara lain tentang pestisida, bibit, alat dan mesin, serta
lainnya. Khusus untuk prinsip-prinsip standar dan indikator perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, di Indonesia dikenal dengan istilah ISPO atau Indonesia Sustainable Palm Oil yang diatur dalam Permentan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO yang bersifat mandatori atau wajib. ISPO dibentuk sebagai upaya menguatkan kedaulatan perekonomian Indonesia yang bersumber dari sumber kekayaan alam yang sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah Indonesia. ISPO dibentuk atas latar belakang desakan pihak asing yang gerah akan masifnya pergeseran minyak nabati dari minyak jagung, kedelai, dan bunga matahari ke minyak kelapa sawit. Pihak asing ingin Indonesia membudidayakan kelapa sawit secara sustainable, maka lahirlah ISPO. Sebenarnya di Indonesia sudah ada sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit yang bernama RSPO atau Round Table on Sustainable Palm Oil yang sifatnya sukarela. Dalam arti kata, sertifikasi ini tidak mewajibkan para pemangku kepentingan untuk mematuhi aturan, sedangkan ISPO itu bersifat wajib atau mandatori, sehingga ISPO ini bersifat krusial dalam perkebunan sawit yang berkelanjutan. Nah, ISPO itu memiliki 7 prinsip yang diterjemahkan menjadi ratusan indikator. 7 prinsip tersebut adalah yang pertama, sistem perizinan dan manajemen perkebunan. Yang kedua, penerapan pedoman teknis budidaya dan pengelolaan kelapa sawit. Yang ketiga, pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Yang keempat, tanggung jawab terhadap pekerja. Yang kelima, tanggung jawab kepada sosial komunitas. Yang keenam, pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir adalah peningkatan usaha secara berkelanjutan. Pada saat ini, sistem sertifikasi ISPO diberlakukan secara wajib untuk yang pertama, perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan. Yang kedua, perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. Yang ketiga, yaitu perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan. Dan ISPO yang berlaku secara sukarela itu berlaku untuk usaha kebun plasma yang lahannya itu berasal dari pencadangan lahan pemerintah, dan untuk perusahaan perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan oleh perusahaan perkebunan yang memenuhi persyaratan prinsip dan kriteria sebagai perusahaan perkebunan yang terintegrasi. Nah, bagaimana penerapan ISPO saat ini di Indonesia? Tercatat pada Agustus 2019 ini, sertifikat ISPO yang telah terbit yaitu sebanyak 566, yang terdiri dari 556 perusahaan, 6 koperasi swadaya, dan 4 KUD plasma, dengan luas total areal perkebunan sawitnya adalah 5.185.544 hektar. Kondisi ini tentu saja berdampak pada citra kelapa sawit Indonesia di pasar global, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada menguatnya harga. Apalagi penerapan skim ISPO merupakan skim mandatori yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku perkebunan kelapa sawit di Indonesia, tanpa terkecuali petani. Kondisi ini tentu saja berdampak pada citra kelapa sawit Indonesia di pasar global, yang secara tidak langsung pasti akan berpengaruh pada harga kelapa sawit Indonesia. Apalagi penerapan skim ISPO ini merupakan skim yang bersifat mandatori, sehingga seluruh pelaku perkebunan harus mematuhinya tanpa terkecuali petani. Pencapaian ini membuktikan bahwa ISPO telah menaungi perkebunan kelapa sawit yang sustainable dengan mengedepankan kualitas lingkungan hidup, menjaga kelestarian hutan dan keragaman hayati, pengolahan lahan gambut yang bertanggung jawab, serta mencegah kebakaran hutan serta aspek-aspek lainnya. Namun, pencapaian dari Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO ini belum bisa dikatakan 100%. Kenapa begitu? Karena banyak lagi pembenahan yang harus dilakukan. Karena sejatinya penerapan ISPO itu tidak terlepas dari berbagai masalah. Akibatnya ada beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu belum bisa mengikuti kebijakan minyak sawit berkelanjutan ini. Salah satu bentuk kendala teknis yang dihadapi dalam penerapan ISPO itu adalah ada sekitar 1, juta hektar lahan sawit di Indonesia
yang masuk dalam kawasan hutan. Nah, itu yang menyebabkan bahwa pencapaian ISPO di Indonesia itu belum mencapai 100%. Tercatat baru 20,5% perkebunan kelapa sawit yang sudah tersertifikasi ISPO. Artinya, masih ada 80% lagi yang belum tersertifikasi ISPO. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan atau Komisi ISPO itu berupaya untuk meyakinkan semua pihak, yaitu kementerian dan lembaga terkait, agar lebih meningkatkan komitmen bersama-sama dalam hal percepatan sertifikasi ISPO dan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Selain hal tersebut, Komisi ISPO juga mengusulkan agar biaya prakondisi dan audit ISPO untuk perkebun itu bisa mendapat dukungan dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Alokasi dukungan dari BPDPKS ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pekebun kelapa sawit. Di antaranya itu adalah mulai dari masalah pelatihan, pendampingan saat prakondisi, pembentukan kelembagaan, hingga proses mendapatkan sertifikat ISPO dan bermitra dengan perusahaan besar. Dengan begitu, dapat diwujudkan pencapaian ISPO sebesar 100%, dan tentunya ini akan menghilangkan kekhawatiran kita selama ini akan produksi minyak kelapa sawit yang tidak berkelanjutan. Nah, demikianlah video kali ini. Semoga dengan menonton video ini dapat menambah wawasan kita mengenai minyak sawit berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.